Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Tria Zanita dengan NIM akhir 31. Saya merupakan mahasiswa dari mata kuliah Fisika Komputasi Praktikum kelas B2. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa satu materi dari video yang dikirimkan Pak Sugi yang berjudul Interpolasi Lagrange Metode Numerik. Baik, untuk gambar yang pertama, ini ada gambar regresi dan gambar interpolasi. Nah, untuk gambar yang pertama, yakni regresi. Nah, regresi ini apa? Regresi ini adalah gambar untuk menjelaskan hubungan antara variabel dengan membuat model fungsi yang mendekati pada pola data. Biasanya, regresi ini digunakan untuk memprediksi data di luar titik yang tersedia. Dalam regresi ini, data yang tersedia ini biasanya tidak tersebar dan tidak teratur. Dan tujuan utamanya itu adalah menemukan pola umum dalam data tersebut menggunakan model fungsi seperti linear, polinomial, dan lain-lain. Hasilnya dari regresi ini adalah garis atau kurva yang mencerminkan tren dari data. Regresi lebih sering digunakan untuk prediksi data di luar rentang yang tersedia. Seperti contoh, jika kita memiliki data suhu di rata-rata selama 10 tahun, regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi suhu untuk tahun yang ke-11. Lalu untuk yang kedua di sini ada gambar interpolasi. Nah, interpolasi ini fokus untuk mencari nilai di antara data-data yang sudah tersedia. Seperti misalnya menghitung nilai fungsi pada titik tertentu berdasarkan data diskrit. Nah, untuk interpolasi ini merupakan metode numerik untuk menemukan nilai fungsi di antara titik-titik data yang diketahui. Fokusnya itu bukan eh, untuk memprediksi nilai di luar data, tapi untuk mengisi nilai di dalam rentang yang ada. Seperti contoh, jika kita sudah mengetahui suhu pada pukul 8 pagi dan 12 siang, nah interpolasi ini digunakan untuk memperkirakan suhu pada 10 pada pukul 10 pagi. Lalu kita lanjut ke gambar yang kedua. Oke, untuk gambar kedua di sini, di grafik ini kita lihat ada 4 titik data merah, dan 1, 2, 3, dan 4 yang menunjukkan nilai Y untuk nilai X tertentu. Misalnya nih, kita memiliki titik-titik data seperti X1Y1, X2Y2, X3Y3, dan X4Y4. Nah, kita ini ingin mengetahui nih nilai Y pada titik biru atau yang memiliki nilai X tertentu. Nah, interpolasi Lagrange ini digunakan untuk menghitung nilai tersebut dengan menyusun polinomial yang melewati semua titik data yang diketahui. Next. Oke, untuk gambar yang selanjutnya, di sini ada penjelasan dari teori matematika. Pada gambar ini terdapat 3 persamaan, yaitu yang pertama ada dari Taylor, yang merupakan metode aproksimasi fungsi fx di sekitar x0 menggunakan turunan fungsi hingga derajat tertentu. Rumusnya seperti ini. Lalu kemudian ada polinomial Newton, itu digunakan untuk interpolasi numerik dengan rumus polinomialnya seperti yang tertera di sini, sehingga turunan atau gradiennya dihitung dengan f aksen n sama dengan fxn minus fxn min 1 per xn min xn min 1. Lalu kemudian yang ketiga ada polinomial Lagrange. Polinomial Lagrange ini digunakan untuk interpolasi numerik dengan fungsi yang bentuknya itu fx sama dengan sigma n LIX FXI, di mana LIX ini merupakan persamaan dari X min XJ per XI min XJ.
Lalu untuk gambar yang keempat ini, eh, contoh dari visualisasi polinomial Lagrange. Nah, gambar kedua ini menunjukkan sebuah ilustrasi polinomial Lagrange dengan titik-titik data. Ada fx0, fx1, fx2, fx3 yang sudah diketahui. Dan fx di sini sebagai fungsi interpolasi di titik-titik yang belum diketahui. Nah, grafik ini membantu untuk memahami bagaimana interpolasi bekerja dengan menghubungkan nilai-nilai dari titik data. Sebagai informasi tambahan juga, gambar di sini menyebutkan bahwa perangkat lunak GNU Octave digunakan untuk implementasi program numerik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk matematisnya menggunakan VS Code. Baik, baik. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana proses dari eh, menggunakan video kode dari video yang sudah disediakan dari Pak Sugi, yakni interpolasi Lagrange untuk metode numerik. Jadi di sini eh, kita pakai importnya itu NumPy dan Matplotlib. Jadi di sini parameternya ada n sama dengan 10 dan x sama dengan 1. Nah, untuk membuat data x-nya, kita menggunakan rumus ini, x append dalam kurung x imin 1 plus np random randint. Terus ada x-nya di sini ada numpy dot array x. Lalu untuk membuat data y-nya kita menggunakan rumus ini. Lalu untuk plot x dan y-nya seperti ini kita menggunakan plot show karena kita mengimport matplotlib untuk membuat grafik. Lalu di sini untuk memastikan posisi input dan menggeser x. Di sini i batas dan i awal. I batasnya ini kita kasih 0 dan i awalnya itu 1. Untuk penjelasannya, untuk import library tadi ada NumPy untuk operasi array dan perhitungan matematis, dan matplotlibnya untuk visualisasi data yakni berupa grafis. Nah, untuk data X dan Y-nya ini, X dihasilkan secara iteratif, sedangkan Y-nya dihitung berdasarkan persamaan. Jadi yang ada di video Pasuki itu merupakan kode MATLAB. Makanya saya buat ini digunakan dengan menggunakan bahasa Python. Perhitungan nilai data nyata dan error formula yang digunakan untuk menghitung nilai real dan error. Sehingga jika kita memasukkan datanya ini dan kita running, XY-nya yang tidak. Nah, ini untuk grafiknya. Di sini ada plot X dan Y-nya didapatkannya seperti ini. Nah, dan untuk hasilnya X-nya itu merupakan 1, 4, 13, 22, 26, 33, 41, 48, 54, dan Y-nya seperti yang ada di sini digambar. Dan untuk grafiknya mungkin ini. Bentar.
Izin stop share. Ini untuk gambar grafiknya. Mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf sekali jika banyak kekurangan. Semoga dapat dipahami dan semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Saya Maria Natalia Zaneta dengan NIM akhir 31 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.